Di balik setiap kisah, ada cahaya yang menuntun, menyinari jalan, membawa pelajaran, dan menghidupkan harapan. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita menjadi cahaya untuk jiwa. Siapkan hatimu, karena setiap kisah memiliki cahaya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mimin akan membahas sebuah cerita horor, yang cerita ini di mana ada sebuah kasus yang belum terpecahkan masalahnya sampai sekarang, yaitu kasus pembunuhan di Taman Everglow. Pada malam tanggal 12 Oktober 1995, seorang wanita bernama Clara Evans ditemukan tewas di Taman Everglow, sebuah taman kota yang terkenal dengan lampu-lampu gantungnya yang indah. Tubuhnya ditemukan di bangku kayu dekat air mancur, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak kaki yang mencurigakan di sekitar tempat kejadian. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan fakta mengejutkan, tidak ada luka fisik atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh Clara. Namun, ada satu benda aneh yang ditemukan di pangkuannya, sebuah jam saku tua yang berhenti tepat pukul 23.13. Jam itu tidak berasal dari Clara, dan keluarganya mengaku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Salah satu saksi mata, seorang pria tua yang sering berjalan malam, mengaku melihat Clara berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat sebelum kejadian. Menurutnya, gadis itu tampak gelisah dan sesekali menoleh ke belakang, seolah ada seseorang yang mengikutinya. Namun, dalam rekaman CCTV taman, Clara hanya terlihat duduk sendirian sepanjang waktu sebelum akhirnya tidak bergerak. Kasus ini akhirnya ditutup karena tidak ditemukan bukti yang cukup. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang pengunjung taman mengaku mengalami pengalaman serupa. Ia merasa ada seseorang yang mengawasi dan mendengar bisikan lembut tepat pukul 23.13, tetapi saat ia menoleh, taman itu kosong. Hingga kini, pembunuhan Clara Evans masih menjadi misteri. Apakah ia korban dari sesuatu yang lebih besar? Atau ada rahasia di balik jam saku yang berhenti di waktu kematiannya? Beberapa tahun setelah kasus ini ditutup, seorang mahasiswa jurnalisme bernama Ethan Carter memutuskan untuk menyelidiki ulang kematian Clara Evans sebagai bagian dari tugas akhirnya. Ia mulai dengan mengunjungi arsip kepolisian untuk mencari informasi yang belum pernah dipublikasikan. Di sana, ia menemukan sebuah laporan yang tidak pernah dipublikasikan ke publik. Seorang saksi lain melihat sosok pria berjubah hitam berdiri di bawah lampu taman pada malam kematian Clara, tetapi sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Ethan kemudian mengunjungi Taman Everglow tepat pukul 23.13 waktu kematian Clara. Saat ia duduk di bangku yang sama, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan lampu taman mulai berkedip-kedip tanpa alasan. Ponselnya yang sedang merekam tiba-tiba berhenti bekerja, tetapi sebelum mati, ia menangkap rekaman suara samar yang berbisik. "Kau juga akan tahu terlalu banyak." Ketakutan, Ethan segera meninggalkan taman. Ketika ia memeriksa rekamannya di komputer, ia menemukan sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya, pantulan sosok pria berjubah hitam di permukaan air mancur, meskipun tidak ada siapapun di sana saat itu. Ethan berusaha menggali lebih dalam, hingga ia menemukan fakta mengejutkan. Jam saku yang ditemukan di pangkuan Clara dulunya milik seorang pria bernama Walter Crane, yang menghilang secara misterius di taman itu pada tahun 1923. Kasusnya juga tidak pernah terpecahkan, dan saksi-saksi saat itu mengklaim melihatnya berbicara dengan seseorang yang tak terlihat sebelum menghilang tanpa jejak. Hingga kini,
kasus kematian Clara Evans dan hilangnya Walter Crane tetap menjadi misteri. Apakah mereka berdua terkait dengan entitas yang sama? Ataukah ada sesuatu di Taman Everglow yang memilih korbannya secara acak? Ethan memutuskan untuk menulis artikel tentang temuannya, tetapi sebelum sempat diterbitkan, ia menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya benda yang ditemukan di apartemennya adalah jam saku tua yang juga berhenti pada pukul 23.13. Misteri Taman Everglow terus berlanjut. Beberapa hari setelah Ethan Carter menghilang, temannya, seorang jurnalis investigasi bernama Lena Brooks, mulai menyelidiki kepergiannya. Lena menemukan apartemen Ethan dalam keadaan berantakan, dengan berkas-berkas investigasi berserakan di lantai. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah jam saku tua yang berhenti di pukul 23.13, sama seperti yang ditemukan di kasus Clara Evans dan Walter Crane. Lena mulai menelusuri jejak terakhir Ethan. Dalam catatan yang ia temukan, ada satu nama yang menarik, Dr. Alistair Grayson, seorang profesor sejarah yang meneliti legenda urban kota. Ia disebut sebagai orang yang memiliki teori bahwa Taman Everglow bukan hanya sekadar tempat biasa, melainkan lokasi dari ritual kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Saat Lena menemui Dr. Grayson, ia mengungkapkan teori mengejutkan, Taman Everglow dibangun di atas tanah yang dulu digunakan untuk ritual pemanggilan roh. Menurut legenda, setiap beberapa dekade, taman itu akan memilih pengorbanan yang akan menghilang atau meninggal dalam kondisi misterius. Walter Crane, 1923, Clara Evans, 1995, dan kini Ethan Carter, semua mengikuti pola yang sama. Lena tidak percaya dengan teori mistis ini, tetapi fakta-fakta yang ia temukan terlalu sulit diabaikan. Ia memutuskan untuk kembali ke Taman Everglow, kali ini membawa kamera dan peralatan perekam suara untuk mendokumentasikan apa yang terjadi pada pukul 23.13. Namun, ketika ia tiba di taman dan menyalakan kameranya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Suhu tiba-tiba turun drastis, napasnya terlihat dalam udara malam yang membeku. Lampu-lampu taman mulai berkedip dan perlahan satu persatu padam, menyisakan kegelapan total. Dalam detik-detik berikutnya, Lena mendengar suara bisikan yang sama dengan yang ditemukan di rekaman Ethan. Kau juga akan tahu terlalu banyak. Tiba-tiba, layar kameranya berubah menjadi statis, dan tubuhnya terasa seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Dalam kegelisahan, ia menjatuhkan kameranya, dan rekaman terakhir yang tersisa adalah pantulan bayangan hitam di air mancur, yang perlahan mendekat sebelum layar menjadi gelap total. Keesokan harinya, polisi menemukan kamera Lena di taman, tetapi Lena sendiri tidak pernah ditemukan. Nama Lena Brooks kini menjadi bagian dari daftar orang-orang yang menghilang di Taman Everglow. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di taman tersebut. Apakah itu hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menunggu, memilih korban berikutnya? Jangan lupa untuk selalu berikan dukungan untuk channel ini dan apakah ada yang ingin Mimin melanjutkan cerita ini, tinggalkan komen dan jangan lupa like dan subscribe-nya jika kalian ingin Mimin melanjutkan pembahasan tentang kasus ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.